Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Indrawan. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Bandung dari jurusan Teknik Elektro dengan program studi D4 Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan proyek mandiri dari mata kuliah Network Control System, yaitu HMI Faceplate pada kendali posisi menggunakan Arduino dan software InTouch Wonderware. Selamat menyaksikan. Baiklah, ini merupakan tampilan awal, yaitu adalah tampilan login dari sistem HMI Faceplate kendali posisi, di mana untuk sistem login ini memiliki nilai level akses yang berbeda. Untuk usernya di sini adalah ada administrator, operator, dan guest, di mana masing-masing memiliki nilai level akses yang berbeda. Yang akan pertama saya tunjukkan yaitu menggunakan user administrator. Baik, di sini merupakan tampilan utama dari HMI Faceplate kendali posisi, di mana di sini terlihat adanya beberapa tampilan yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama di sini ada tampilan alarm display. Kemudian di sini ada tampilan untuk menampilkan dari blok-blok navigasi. Kemudian di sini ada tampilan waktu. Kemudian di sini ada tampilan sistem. Ketika tampilan sistem ini ditekan tombol startnya, maka tombol-tombol dari navigasi ini akan hidup. Untuk tombol start ini tergantung dari level akses dari usernya. Yang bisa menekan tombol ini hanya untuk operator dan administrator saja. Kemudian di sini ada tampilan navigasi. Nah, ketika tombol start ini dihidupkan, maka tombol navigasi ini akan bisa ditekan. Ketika ditekan tombol start, maka ada tampilan seperti berikut. Untuk pertama, sini merupakan tampilan dari blok diagram kendali posisi. Kemudian di sini adalah tampilan untuk PFD, dan di sini adalah tampilan untuk PNID. Kemudian di bagian atas ini terdapat tampilan alarm. Nah, tampilan alarm ini yaitu untuk memberitahukan kejadian apabila terjadi sesuatu pada kendali posisi atau pada plan. Ketika lampu indikator di sini berwarna kuning, itu menandakan bahwa nilai PV dari kendali posisi ini bernilai lebih dari 85, yang disebut dengan high. Kemudian lampu indikator ini berwarna merah ketika nilai PV berikut menjadi lebih dari 88, sehingga berwarna merah. Nanti akan terdengar suara alarm. Kemudian di sini tombol ACK, di mana tombol ACK ini akan aktif ketika nilai indikator ini lebih dari 85 dan 88, high dan high. Ketika tombol ini ditekan, maka tanda alarm berikut sudah diketahui. Maka bunyi alarm itu akan diam. Kemudian selanjutnya di sini ada tampilan value display. Value display ini agar kita bisa mengetahui nilai CV yang kita ubah-ubah dan melihat perubahan PV-nya. Apabila PV ini mengikuti nilai SV, maka sistem berjalan dengan baik. Kemudian di sini ada tampilan database, di mana tampilan database ini nantinya akan terhubung dengan Microsoft Access. Microsoft Access yang seperti ini. Kemudian ketika kita mengkoneksinya, maka akan terhubung dengan connection ID bernilai 1. Ketika kita ingin mengubah nilai SV, maka akan berubah nilai PV sesuai dengan SV. Nantinya ketika nilai SV ini dapat disimpan dalam bentuk tabel-tabel yang ada pada Microsoft Access. Baik, dan selanjutnya ada tampilan untuk login standby. Di sini terlihat adanya login as administrator karena dari awal tadi login yaitu menggunakan user administrator. Ketika menggunakan user seperti operator dan guest, nanti akan tertampil sebagai administrator seperti berikut, operator ataupun guest. Kemudian di sini ada tombol configure user dan tombol change password. Configure user ini berfungsi sebagai menambahkan
user-user dengan level akses yang berbeda. Tombol ini akan aktif hanya untuk administrator saja. Kemudian ada tombol change password, yaitu untuk merubah password dari user-user. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan tampilan HMI yang terhubung dengan plannya langsung. Yang pertama, pada tombol sistem ini, tombol start harus ditekan terlebih dahulu sehingga nantinya akan berfungsi tombol-tombol pada navigasi. Kemudian menekan tombol faceplate. Ketika tombol faceplate ini ditekan, maka akan tertampil bagian faceplate dari PID control. Terlihat di sini ada beberapa tampilan. Yang pertama di sini ada trend, grafik trend, di mana trend ini akan memberikan gambaran ketika nilai SV dan PV ini diubah, sehingga kita bisa melihat dari grafik berikut untuk melihat hasil grafiknya seperti apa. Kemudian selanjutnya ada tipe PID. Tipe PID ini kita bisa pilih dari tipe PID A, tipe PID B, dan tipe PID C. Kemudian di sini ada parameter PID, yaitu dari nilai KP, TI, dan TD. Nah, di sini untuk memasukkan nilai-nilai parameternya. Kemudian di sini ada slider untuk nilai SV. Nah, di sini kita bisa merubah nilai SV-nya dari slider ini. Ketika nilai SV ini diubah, maka nilai PV ini akan mengikuti nilai SV. Begitupun dengan pada plannya langsung, pada posisi jendelanya akan mengikuti nilai SV. Selanjutnya di sini ada tombol auto, di mana tombol auto ini akan memberikan input langsung ke nilai parameter PID yang sudah dituning, yang ada pada program Arduino. Kemudian di sini ada tombol trend, yaitu menghasilkan tampilan trend yang lebih besar. Sebagai berikut, terlihat tampilan utamanya. Nah, di sini kita bisa melihat tipe PID apa yang sedang digunakan, yaitu tipe PID A. Untuk yang sedang digunakan nanti akan terlihat indikator warna hijau. Baik, kita langsung saja uji coba ke HMI ke plan langsung. Untuk mengkoneksikan dari HMI ke plan ya, kita harus memilih tipe PID-nya dahulu, yaitu kita akan memilih tipe PID A. Kemudian memasukkan nilai parameter PID. Untuk KP pertama adalah 3. Kemudian TI-nya juga 3. Dan nilai TD-nya 3. Sekarang kita ubah nilai SV-nya. Terlihat bahwa dari nilai trend dari grafik di sini, untuk nilai PV-nya berosilasi seperti pada gambar atau video yang pada plan. Juga dari posisi jendelanya itu terbuka tertutup sebagai berikut. Ini pengaruh dari nilai parameter PID yang belum dituning. Kemudian kita kembalikan nilai SV-nya ke 0, kemudian merubah nilainya menjadi tipe PID B. Di sini terlihat perbedaan dari tipe PID A dan tipe B, di mana tipe PID B ini responnya lebih lambat dibandingkan tipe A. Kemudian berubah ke tipe PID C. Kemudian kembalikan ke SV-nya nilai 0. Sekarang kita masukkan untuk parameter berikut ke nilai yang sudah dituning di program Arduino dengan menekan tombol auto.
terlihat dari nilai parameter PD-nya dengan KP 0,9, kemudian TI-nya 0,98 dan nilai TD-nya 0,1. Kemudian kita simulasikan. Ini untuk tipe PID C, dimana responnya lebih lambat, tapi dia mengikuti nilai SV. Kemudian kita ubah ke tipe PID B. Ketika kita naikkan, nah, terlihat sama, nilai PV mengikuti nilai SV. Dan kita coba untuk tipe PID A, respon yang lebih cepat. Ini merupakan beberapa nilai parameter PID yang belum dituning dan sudah dituning. Dan dengan tipe PID A, tipe PID B, dan tipe PID C. Baik, selanjutnya di sini saya akan menampilkan sebuah alarm, di mana fungsi alarm ini yaitu untuk memberitahukan jika terjadi sesuatu pada sistem ataupun pada plan. Nah, alarm ini akan aktif atau akan menampilkan alarm ketika kondisinya sedang dalam high, yaitu nilai PV sebesar 85, dan untuk kondisi high yaitu dengan nilai PV sebesar 88 atau lebih. Baik, kita langsung saja memperlihatkan fungsi alarm dengan mengubah nilai SV. Nah, jika berwarna kuning ini berarti mengindikasikan bahwa dalam kondisi high, dan mengubah nilai SV-nya maksimal dengan PV-nya lebih dari 88, maka kondisinya high, dan terdengar adanya suara dan indikator lampu menjadi warna merah. Nah, di sini ada tampilan alarm display yang menandakan jika alarm terjadi jika nilai PV-nya putus dalam kondisi high. Mulai dari tanggal, kondisi tombolnya ACK karena belum ditekan, kemudian tipenya dalam kondisi high. Nah, di sini ada tombol ACK, yaitu fungsinya itu untuk memberhentikan adanya fungsi alarm, memberhentikan suara dan mematikan indikator lampu menjadi warna hijau kembali. Nah, tombol ACK ini jika kita tekan itu bahwa jika ada sesuatu pada plan ataupun kondisi tertentu sudah ketahui, maka akan ditekan tombol ACK. Selanjutnya di sini saya akan mencoba database, di mana database ini akan mengirimkan dari data yang sudah diujikan nanti akan disimpan di Microsoft Access berupa tabel-tabel. Untuk data-datanya itu dari value display, nilai SV dan nilai PV. Langsung saja kita koneksikan. Nah, dengan connection ID dengan 1 ini berarti bahwa data-data value display ini telah disimpan di Microsoft Access dan akan terus merekam sampai tombol disconnect ini ditekan. Kita coba ubah-ubah nilai SV-nya. Kemudian ubah lagi. Dengan perubahan-perubahan seperti ini, nilai data-data ini akan disimpan di Microsoft Access, sehingga kita bisa melihat rekam jejak beberapa data yang sudah diujikan atau ditampilkan atau disimulasikan. Jika sudah, maka tekan tombol disconnect. Nah, data-data yang tadi itu sudah tersimpan di Microsoft Access. Jika ingin merekam beberapa data ini, tekan tombol connect lagi. Kemudian kita lihat dari Microsoft Access.
dari tabel data tersebut akan tersimpan di tabel posisi. Nah, ini terlihat dengan nomor dan waktunya, kemudian nilai SV dan PV-nya sebagai berikut. Berikutnya kita akan mencoba beberapa user yang lain, yaitu dari operator dan guest. Sebelumnya kita uji coba dulu untuk di login standby administrator. Configure user ini hanya bisa digunakan oleh administrator sebagai berikut. Jika ingin menambahkan user kembali, tekan add dan bisa mengubah passwordnya sebagai berikut. Jika sudah, kita coba untuk menggunakan user operator. Kita close dulu. Nah, untuk menutup bagian thread ini dengan cara klik kanan, kemudian close, dan kemudian kita stop dulu, baru logout. Kita login user sebagai operator. Password juga sama, operator. Nah, kemudian kita lihat bahwa untuk configure user ini tidak berfungsi, di mana configure user ini hanya berlaku untuk administrator, hanya bisa untuk mengubah password. Kemudian kita tekan tombol start. Nah, untuk tombol navigasi ini operator bisa melihat dari blok diagram, PID, PNID, dan faceplate. Hanya saja di bagian faceplate ini operator tidak bisa mengubah tipe PID dan juga parameter, hanya dapat mengubah nilai SV-nya saja. Kemudian kita coba menggunakan user guest. Nah, guest ini hanya bisa melihat tampilan utama dari HMI, tidak bisa mengubah configure user dan maupun mengubah password. Dan sistem ini tombol tidak ditampilkan untuk user guest. Kemudian logout. Kita buka lagi bagian administrator. Passwordnya sama, administrator. Nah, jika ingin menutup semua tampilan HMI, hanya berlaku untuk administrator. Bisa menekan tombol shutdown. Akan kembali ke tampilan utama, tampilan awal, yaitu tampilan login. Jika ingin menutup bagian HMI ini, maka dapat menekan tombol shutdown. Shutdown yang bagian tampilan login ini hanya berlaku untuk user administrator, tidak bisa untuk user operator dan guest.